Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya sama saya, teknisi Deso. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik selalu ya. Dan semoga yang sakit diberikan kesehatan, lalu yang sedang berusaha diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan. Amin. Oke, kali ini saya ada pembahasan menarik ya. Jadi ada tetangga itu bawa HP jadul. Ini jam tangan tapi bilangnya sih HP. Nah, saya penasaran. Ini kita akan bahas ya. Bilangnya rusak sudah lama. Tentunya ya saya bukan servis jam tangan ya. Servis HP, tapi ya karena ini jam tangan plus HP, kita akan coba bongkar, kita akan cari tahu apa kerusakannya. Namun yang jelas beliau membawa ini kondisi tanpa ada cas, ya seperti ini aja. Oke, kita akan coba bahas ya, apakah jam tangan ini bisa kita selamatkan. Tentunya kita hanya berusaha ya. Terima kasih, mantap. Ya, kayaknya sih udah beberapa tahun yang lalu ya yang model jam seperti ini. Lalu apa ya, dikombin dengan HP. Ini tujuannya kalau yang model seperti ini tuh HP jam yang buat anak-anak sih. Kalau zaman dulu waktu sekolah gitu ya, anak-anak supaya Pak jemput dong udah pulang. Ini menggunakan seperti ini ya, unik sih ya. Nggak tahu sekarang kayaknya masih ada ya yang jual seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya, ini nggak tahu mereknya apa, ini jam. Harusnya kan ada ya, entah Imo, entah Oppo. Ya, ini bisa kita lihat di bagian samping ada SIM tray-nya ya. Lalu ya ini tidak ada tombol apa-apa, hanya satu ini aja tombolnya. Oke, hanya satu ini. Dan jam tangan ini sudah ya bertahun-tahun ya, 3 tahun lebih ya, hampir 3 tahun lah bilang pemilik tuh berada di lemari. Nah, ini berhubung adiknya ada yang mau sekolah, nangis minta ini diperbaiki, coba bisa apa enggak ya. Saya sampaikan saya nggak bisa menjanjikan ya, kalau namanya servis elektronik tuh kita nggak bisa menjanjikan bisa, tapi kita hanya berusaha dan berusaha, tentunya berusaha semaksimal mungkin ya. Ya, ini saya melihat ada kuningan ya. Ini kuningan ini kemungkinan besar ini jalur untuk pengecasan ya. Jadi kemungkinan ini nih casnya ada model magnet. Saya tidak tahu pasti ya. Yang jelas ini baru pertamanya saya melihat jam tangan HP. Ya, kalau melihat sih dulu pernah ya. Maksudnya bahas dan megang. Jadi kemungkinan besar sih ini buat ngecas ya. Dia bentuknya magnet tuk gitu, lalu dicas. Nah, tentunya kan kita nggak bisa ngecek ya kalau yang model seperti ini. Oke, kita akan coba bongkar aja ya langsung ya. Saya juga baru pertamanya ini bongkar jam tangan plus HP. Kalau jam tangan sih pernah ya, bongkar jam tangan pernah. Cuman untuk memperbaikinya saya nggak begitu paham ya. Jadi ada 4 baut ya di sini. Kita lepaskan, kita akan lihat bentuk mesinnya tuh kayak apa. Nah, ini saya juga nggak tahu nih warna atau enggak untuk displaynya jam ini. Yang jelas ya beliau bawa hanya ini, casnya nggak ada ya, hanya jam tangan ini. Ya, saya tanpa pikir panjang, oke lah, lumayan konten. Gitu ya.
Ya, ini saya copot baut-bautnya dan kita lihat mesinnya ya. Masya Allah, baterainya imut-imut. Ya, jadi penampakannya seperti ini ya. Coba saya besarkan dikit. Nah, seperti ini penampakan baterai dari HP bentuk jam. Wow, sebetulnya kalau untuk yang, maaf ya, kalau untuk yang model mahalan mungkin nggak seperti ini ya. Agak build quality-nya agak bagus sedikit. Oh, ini belum saya lepas ya, sebentar. Ini ngelepasnya pakai paku kali ya. Saya dorongin nggak mau ini. Ngelepasnya pakai apa nih? Apa pakai palu, dihammer dulu, dok gitu. Wih, susah. Atau begini. Oh alah, kita ini sudah kemajuan pikiran ya. Jadi kita, bukan kita ya, saya berpikiran ini main tusuk ya. Ternyata main congkel ya. Karena kan HP sekarang ya, nggak sekarang ya, udah berapa tahun yang lalu tuh udah model tusuk-tusuk ya. Saya pikir ini model tusuk, rupanya hanya si congkel. Aduh. Oke. Wah, ini bentuknya seperti ini ya. Wah, sederhana banget ini komponen mesinnya nih. Wah, ini sangat nggak worth it untuk diperbaiki. Baterainya ini unik ya, lucu. Nah, ini bentuk dalemannya ya. Oke, kita akan copot dulu baterainya. Kita akan copot baterainya ya. Kasihkan fluk. Jadi saya tanyakan pemilik apakah pernah masuk air atau dibawa mandi. Ya beliau bilang nggak tahu ya, karena kan penggunaan anak-anak. Oke, ini sudah kita lepas. Kita rapiin titiknya. Ya. Jadi di sini tuh ada titik positif, negatif ya. Ini untuk konektor baterainya. Lalu tahapan pertama kita cek dulu mesin konslet atau tidak. Ya, tentunya untuk ngecek konslet atau tidak di mesin, kita pastiin dulu jalur positif mana, negatif sebelah mana. Positif kan pojok sini ya tadi. Sini, negatif sebelahnya. Jarum harusnya bergerak ya. Oke, jarum bergerak. Jika dibalik, itu kalau mesin nggak konslet dia nggak bergerak, atau normalnya tuh nggak bergerak. Tapi kalau dibalik begini bergerak, berarti mesin konslet. Oke, aman ya, nggak bergerak, berarti mesin aman, nggak konslet. Udah, ini tahapan pertama aman lah mesin. Lalu tahapan yang kedua, kita cek dulu baterai ini punya nggak nilai tegangan. Ya, baterainya nih imut-imut manja ya. Oke, yang positif merah ya, yang negatif hitam. Tempelin saja. Nol ya, nggak punya nilai tegangan sama sekali, nol.
Dan baterainya ini menggunakan di 3,7 volt 400 mAh. Padahal zaman sekarang HP kan 4000 mAh, bahkan 5000 mAh. Ini 400 mAh ya, karena untuk keperluan jam aja ya, sama panggilan sih mungkin. Tapi ya masih nggak worth it lah, masih kecil banget. Tahapan selanjutnya kita akan suntik dulu baterai ini ya. Sesuaiin ya, kalau kita temuin baterai itu 3,7, kita suntiknya ya 3,7. Ya, kita sudah di depan power supply. Nah, yang akan kita lakukan suntik tegangan di baterai ini ya, karena setelah kita cek ternyata tidak ada tegangannya. Bagaimana cara nyuntiknya? Kita lihat dulu di baterainya. Di sini tertera 3,7, berarti di power supply kita setel 3,7 ya. Nah, seperti ini. Lalu gampang saja. Yang positif kita tempelin di positif, yang negatif di negatif. Ya, seperti ini ya. Perhatiin jarumnya. Ini saya biarkan ya, saya taruh sini, jangan sampai nyentuh. Kalau nyentuh dia menjerit ya. Ini saya kondisikan seperti ini. Tuh. Jadi posisinya begini, biarin aja. Lalu sekarang perhatiin di jarumnya. Ini kan bergeraknya itu hanya segini ya. Untuk memaksimalkan kita tambahin lagi sampai bergerak dia punya. Nah, seperti itu. Oke, kita biarkan 4,4. Tidak masalah karena itu saking drop ya baterainya. Sampai dia setengah pun tidak apa-apa. Atau kita tambahin lagi sampai dia jeglek pun tidak apa-apa. Nah, kan dia otomatis jeglek ya. Nah, ini untuk mempercepat aja. Tuh, di 0,5 volt. Padahal kalau kita lihat ini kan 3,7. Itu biasa nggak masalah untuk mempercepat ya. Oke, setelah ini kita turunkan dikit biar di setengah aja. Kita biarkan saja beberapa menit. Oke teman-teman, itu lagi proses tembak tegangan atau suntik tegangan ya. Mungkin ada yang bertanya teman-teman, lah gimana bang kalau saya nggak punya power supply beginian? Bisa menggunakan seperti ini. Bisa cari, ini namanya cas kodok ya. Mungkin di daerah teman-teman tuh ada yang menyebutkan backstop atau ya cas kodok aja ya. Gunakan ini. Caranya gimana? Coba saya praktekkan ya. Ya, jadi desktop atau cas jepit atau cas kodok ini ya variasi, ada yang 15.000, ada yang 25, ada yang 35 ya. Intinya ada yang ada display seperti ini, ada yang enggak ya. Caranya gimana? Saya copot dulu di power supply. Nah, ini caranya kita tinggal tempelin aja, solder seperti ini. Nah, seperti ini. Terserah bolak-balik nggak apa-apa. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Untuk baterai tablet juga bisa ya, ngecas seperti ini. Atau baterai apapun bisa. Positif sebelah mana terserah. Ini bisa kita langsung saja seperti ini. Kita langsung solderkan saja ya. Cuman di permukaannya di itu dulu dikasih timah ya, permukaan atau dasaran untuk di platnya ini. Nah ini kelihatannya lah ya. Nah, karena desktop saya ini tuh ininya sudah nggak normal, jadi ya biasanya jalan ya. Kalau ini sudah nggak kelihatan, ya tetap aja dicas, nggak masalah.
Ya, seperti ini ya. Seperti ini, tinggal dicas saja sampai dia jalan ininya. Kalau dia sudah jalan ya biarkan saja. Ya, tunggu sampai 20 menit, 30 menit, 1 jam, nggak masalah. Itu lebih simpel, nggak punya alat power supply bisa digunakan. Oke, kita tinggal tunggu. Wah, ini kok sudah redup aja nih cuaca. Kayak mau hujan lagi, guys. Ya, kita ngintip mesinnya ya. Mesinnya ini wah sederhana banget. Coba kita lihat ya.